Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami eh, akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin tentang pengembangan ide bisnis, yaitu kelompok kami mengambil dengan judul Cukup Tahu. Terus dengan beranggotakan saya Muhammad Ezar Putra Afida dengan NIM A12 2020 06390. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada saya, Alvin Aryosetio dengan NIM A12.2020.06420. Selanjutnya ada saya Michael Sugitama dengan NIM A12.2020.06439. Oke, baik. Nah, di slide selanjutnya ini adalah pengertian dari cukup tahu. Nah, cukup tahu itu adalah olahan dari bahan baku tahu yang dimana cara pembuatannya itu sangatlah mudah. Produk yang kami tawarkan ini ada beberapa jenis isian mulai dari jamur, rebung, sayuran, dan daging ayam. Dan untuk harga cukup tahu ini cukup sangat terjangkau, yaitu per piece dengan harga 3.500. Terus kemudian dengan adanya usaha cukup tahu inilah diharapkan mampu menarik pembeli untuk membeli produk yang kami tawarkan. Oke, selanjutnya. Nah, di studi kelayakan usaha ini yang pertama ada lokasi. Nah, di lokasi ini pembuatan produk cukup tahu ini dilakukan di Jalan Kaliwiru 7, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Lokasi ini cukup strategis karena diapit oleh dua jalan utama, yaitu di Jalan Dr. Wahidin dan di Jalan Sultan Agung. Dan lokasi ini juga mudah dicari oleh orang-orang gitu. Terus selain itu, pembeli dapat membeli langsung. Tidak hanya itu, saat membeli secara langsung, pembeli juga dapat melihat bagaimana proses pembuatan cukup tahu ini. Nah, yang kedua ada sarana dan prasarana. Nah, di sarana dan prasarana ini dalam memasarkan produk cukup tahu ini, kami juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti blog, Facebook, Twitter, dan lain-lain gitu. Di samping itu, kami juga menyediakan fasilitas pesanan secara online seperti mungkin Shopee Food, Gojek, Grab, dan lain-lain. Tentunya akan mendapatkan potongan harga. Nah, yang terakhir ada sumber daya manusia. Nah, di sumber daya manusia ini untuk memulai bisnis ini sumber daya manusia yang tersedia yang terdiri dari yaitu pertama manajer, bendahara, penanggung jawab produksi dan bagian pemasaran. Setiap sumber daya manusia yang kami miliki wajib memiliki keahlian di bidang masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen serta mampu bersaing di pasaran. Oke, selanjutnya saya silahkan ke teman saya, monggo. Kemudian ada bisnis model. Bisnis kuliner saat ini menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satu makanan yang memiliki kandungan protein tinggi yang sering kita temui adalah tahu. Namun, masyarakat mulai jenuh dengan bentuk dan rasa tahu yang biasa-biasa saja dan tidak adanya inovasi. Untuk itu, diperlukan inovasi baru dalam mengolah tahu tersebut, sehingga penyajian tahu tidak monoton. Kami mencoba mengkreasikan tahu tersebut dengan mengolah tahu tersebut dengan berbagai macam jenis isian, antara lain ayam, rebung, jamur, cabai, dan lain-lain, yang tentu saja mampu mengundang selera dan disukai oleh setiap orang dari berbagai kalangan. Market analisis. Sasaran utama dari produk kami adalah masyarakat.
terutama menengah ke bawah yang dari segi ekonomi masih kurang, tapi memerlukan asupan gizi yang cukup. Maka kami berinovasi mengolah bahan baku yang sederhana agar mendapat kesan yang menarik bagi konsumen. Apalagi bagi mereka yang mempunyai kesibukan di luar rumah, karena mereka tidak mempunyai waktu luang buat memasak. Sekarang ini makanan instan banyak dicari oleh setiap kalangan masyarakat karena lebih praktis dan efisien. Kemudian ada arsitektur e-bisnis. Ada bagian web design akan mendesain rancangan tampilan web yang akan digunakan. Kemudian bagian web hosting akan menyambungkan web tersebut ke bagian karyawan, pembayaran, kurir, dan konsumen. Ya, selanjutnya ada ini kita punya logo sendiri, ya seperti ini bentukannya, dengan judul Cukup Tahu dan sejak 2021. Untuk kemasannya sendiri, kita pakai kardus putih yang biasa. Kenapa kardus putih biasa? Karena target pasar kita kan masyarakat menengah ke bawah, yang kalau kardusnya dibikin bagus itu bakal memakan biaya juga dan harga tahunya semakin naik. Nah, untuk kardus kita punya 2 jenis. Yang pertama itu ada yang size untuk 5 tahu dan yang satu lagi ada untuk size 10 tahu. Karena di sini kita mempunyai minimal pemesanan yaitu sebanyak 5 tahu. Nah, selanjutnya ada desain web atau desain interface. Yang pertama, ini adalah tampilan pertama jika memasuki web. Jika ingin memesan, tinggal menekan pesan yang ada di tengah. Selanjutnya ini ada kalau untuk memesan, di sini ada 5 jenis isian tahu dan kalian bisa menambah. Yang tanda tambah ini untuk menambah jumlah yang kalian pesan. Kalau minus itu untuk mengurangi pesanan tahu kalian. Setelah itu bisa menekan pesan yang ada di bagian kanan. Selanjutnya ada masukkan titik alamat nanti di mana pelanggan bisa menitik di alamat rumah masing-masing untuk menentukan jumlah harga ongkos kirim. Untuk selanjutnya ini ada metode pembayaran. Nah, kalau misalnya kalian sudah memilih tahu yang ingin dipesan dan titik lokasi kalian, nanti akan ada total bayar yang langsung secara otomatis menunjukkan yang harus dibayarkan. Ada 3 jenis pembayaran yang kita sediakan. Yang pertama ada rekening, yang kedua ada COD, yang ketiga ada melalui GoPay, OVO, atau Dana. Ini adalah halaman terakhir dari web kita. Jika sudah, nanti di bawah disediakan nomor customer service kami bila ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan kembali. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.